A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa, para pendengar, para murid santri dimanapun berada. Sugeng Rahayu semua. Pada malam hari ini tanggal 24 Juni tahun 2022 Masehi. Pada kali ini guru membuat judul video mengejar targetnya. Para murid, para santri, guru menyampaikan lewat media ini penting sekali, karena dengan adanya media seperti ini, guru sudah tidak terlalu ribet menulis, juga sekaligus menerangkan kitab-kitab selama perjalanan guru dibimbing para leluhur dan para moyang. Sehingga melalui media ini bisa dicatat, bisa disimpan, bisa dipelajari menjadi catatan sampai waktu yang tak terbatas. Para pemirsa, para murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, sesuai dengan judul yang dimaksud guru dengan mengejar target, sejak dulu guru sudah menerangkan kepada para murid santri semua, khususnya pada tahun 2022 Masehi ini, guru sudah berjanji, guru sudah menyampaikan kepada penguasa bumi dan langit, guru menyodorkan, guru memohon, guru pun meminta, dalam waktu 8 tahun ke depan dari tahun 2022 Masehi, bila 8 tahun atau satu windu, apa yang diharapkan alam atau yang diharapkan guru kurang sempurna, guru minta tambahan waktu 3 tahun. Bila 3 tahun ditambah 8 tahun, bila apa yang diajarkan guru, apa yang disampaikan guru tidak sesuai ukuran yang dimaksud, yang diminta alam, sekali lagi guru menyampaikan lewat video ini, guru pun juga mohon maaf, karena apa? Guru diberitahu dan guru pun juga tahu bahwa ada faktor yang sangat fatal di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Pulau Jawa. Dengan adanya sesuatu peristiwa yang sangat besar dan maha besar di negara Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, maka guru dengan para leluhur, para moyang menahan atau menjaga sesuatu hal yang buruk jangan sampai terjadi kepada umat dan bangsa, khususnya di negara Indonesia, dan lebih khusus generasi atau gen keturunan bangsa Jawa. Sehingga guru pada tahun kemarin menyodorkan kepada penguasa bumi dan langit, minta waktu kurang lebih 1 windu, bila kurang tambahan minta 3 tahun. Apa yang dimaksud guru adalah karena alam sudah tidak sinergik, karena banyaknya perilaku manusia yang sudah salah memahami tentang kehidupan, sehingga nilai-nilai buruk, nilai-nilai tidak baik menjadilah padat di dalam kehidupan manusia, sehingga keseimbangan kehidupan moral dengan kehidupan alam sudah terlalu padat. Banyak manusia berniat untuk melakukan kebaikan atas nama Tuhan, tapi karena mendapatkan pendidikan atau kitab atau ajaran yang salah atau tidak tepat, sehingga niatan yang baik yang mengatasnamakan kebaikan dan demi kebaikan salah dan nyimpang bagi kebaikan itu sendiri. Semoga melalui video ini dan video-video guru yang sudah di-share, yang sudah dibagi kepada masyarakat,
Semogalah bermanfaat, terutama untuk meluruskan dari yang belok semoga lurus kembali, yang salah semoga menemukan kebenaran. Karena ini bila tidak dibenahi cara berpikir manusia, sangatlah sesuatu hal yang sangat menyakitkan dan sangat merusak kehidupan, terutama di negara Republik Indonesia. Para pemirsa, para murid, para santri dimanapun berada, guru harus banyak melalui lewat video-video. Kenapa? Karena ilmu pengertian tentang agama itu sudah dicetak kurang lebih 1400 tahun masa lampau. Sehingga bahasa dari substansinya banyak yang tidak ngerti. Sehingga keluarlah anasir-anasir, asumsi-asumsi, tafsir-tafsir yang tidak mengena kepada yang dimaksud tentang Islam dan Quran. Sehingga disitulah banyak menjadikan kerusakan dan dipengaruhi juga dari orang-orang terdahulu yang bermain dimasukkan di tatanan tentang ketuhanan itu. Sehingga dari pemahaman yang kurang tepat itulah rusaklah kehidupan manusia. Kalau kerusakan itu sudah menjadi majemuk, menjadi melebar tentang satu negara dan menjadi beberapa negara, sehingga tidak seimbang kehidupan yang di dunia ini antara moral ketuhanan dengan nilai-nilai kemanusiaan itu. Untuk memulai dari memahami ini nanti akan sinambung dan kesinambungan, karena suatu agama atau khususnya agama kita Islam ini 1400 tahun lebih. Artinya guru tidak mungkin menerangkan dengan waktu yang pendek, karena surat-surat, ayat-ayat, asumsi-asumsi sudah bertebaran kemana. Namun ada sesuatu hal untuk meluruskan dari kesalahan cara berpikir atau dalil-dalil yang tidak ada hubungan dengan ketuhanan, ada namanya substansi yang disebut Islam. Itulah nanti yang meluruskan. Para pemirsa, para murid, para santri dimanapun berada, guru memulai aja kurang lebih tahun 67 Masehi. Dari tahun itu udahlah dimulai penanggalan yang disebut kalender namanya Aboge. Banyak sudah diulas oleh guru di video yang lain, namun tidak dijelaskan tepat oleh guru dan sehingga para pemirsa kurang mendapat asupan pemahaman yang tepat. Jadi yang dimaksud Aboge itu adalah kalender yang ada di Jawa. Aboge itu bukan sesuatu yang konyol, bukan sesuatu yang norak. Aboge itu kepanjangan dari 3 makna. A itu mewakili huruf alif, Bu itu mewakili hari Rabu, G itu pasaran wage. Artinya Aboge sudah meliputi huruf alif, huruf hijaiyah, sudah menerangkan nama hari Rabu, ada yang disebut pasaran atau pancawarna wage. Bila itu sudah diulas, dipahami, itulah substansi pertama Islam disusun oleh bangsa Jawa. Itulah para penyusun yang disebut Wali-Wolu Songo Tinari. Dari tujuan awal Aboge itu disusun, kalau sudah alif sudah dipakai di situ, artinya huruf eja, dieja itu bahasa Jawa, ejaan menjadi hijaiyah. Itu miliknya bangsa Jawa. Dari ke-9 dewa yang digelari menjadi Wali-Wolu Songo Tinari itu mempunyai tujuan, terutama kita bangsa Indonesia, khususnya anak cucu yang di Jawa, maunya dijadikan bangsa itu bangsa yang besar, bangsa yang dalam keadilan dan kemakmuran. Itu misi pertamanya di situ. Jadi pada waktu masa lampau, Wali-Wolu Songo Tinari belum menganjak pemikiran tentang dunia. Intinya dulu diniatkan untuk generasinya. Bahasa kalau disebut anak cucunya yang di Jawa, menjadi anak cucu yang berbangsa dan bernegara dalam keadaan itu yang adil, makmur, dalam kedamaian. Diciptakan bagaikan ibarat Pulau Jawa, Nusantara dulu bagaikan surga. Nah, tatkala berjalan sendang beberapa tahun sampai beratus tahun, maka berkembanglah kerajaan-kerajaan yang menjadikan makmur, menjadikan
kerajaan suatu negara di Jawa itu besar, semua dalam kemakmuran dan kedamaian sampai melimpah ruah. Dengan dibuktikannya apa, Guru, kalau memang negara kita setelah 67 Masehi khususnya di Jawa itu melimpah ruah? Bila suatu negara atau suatu negaraan itu rakyatnya makmur, keadaannya damai dan tenang, perilaku manusia itu akan berkarya dengan kecerdasan perilakunya, membuatlah namanya budaya. Membuat candi-candi, membuat situs-situs, hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan, dengan alam, dan nilai-nilai ketuhanan. Dimanapun tatkala ada bangunan itu besar, itu pastilah suatu negara itu atau kerajaan itu dalam keadilan dan kemakmuran, disebutlah Gemah Ripalo Jinawi. Namun setelah berkembangnya peradaban di Jawa, dengan berkembangnya peradaban yang begitu murah sandang, murah pangan, Gemah Ripalo Jinawi, ada sesuatu peristiwa yang tidak disangka atau juga suatu peristiwa yang tidak mengenakan dimulai darilah peradaban di Kerajaan Majapahit. Di kaset video Guru sudah diterangkan. Nah, dari peristiwa itulah mulainya sesuatu hal yang tidak baik. Dari sejarah yang lain mungkin sudah dikupas dan diulas tentang Majapahit rusak. Bisa disebutlah sedikit. Di situ antara orang tua dan putranya berebut. Di sini buat pelajaran bagi sejarah atau bagi umat seluruh penjuru dunia, khususnya kita di Indonesia dan lebih khusus dari kita orang Jawa. Tatkala anak dan orang tua sudah tidak sinergik, apalagi beliau-beliau itu yang mengatur umat, mengatur bangsa. Disitulah terjadinya sesuatu kerusakan. Sama persis yang dialami leluhur kita waktu zaman di Majapahit. Karena putranya ini mendapat pengaruh dari negara lain dengan kepentingan untuk merusak dan janji macam-macam, terjadilah di situ kerusakan. Nah, dari kerusakan itulah di kitab di kaset Guru Langit sudah diterangkan. Mulailah dibuat kerajaan baru di Kerajaan Demak itu. Nah, dari Kerajaan Demak itu karena satu wilayahnya bertepatan tidak jauh dari Jawa Timur. Pastilah kerajaan baru itu tidak mempunyai bahasa sendiri. Tidak mungkin anak itu mempunyai bahasa sendiri, mempunyai tradisi sendiri, budaya sendiri, kalender sendiri, tidak punya, tidak bisa. Artinya Kerajaan Demak membuat sistem, membuat aturan, itu mengambil orang tuanya atau mengambil sejarah nenek moyangnya, mengambil kitab-kitabnya, mengambil primbon-primbonnya. Nah, disitulah mulai ada permainan, ada trik, karena si pembuat agama ini dipengaruhi. Satu, ada yang dari Chinese, ada juga yang dari Persia, dan ada leluhur kita sendiri yang dari Jawa. Dan dalam pembuatan konsep dari aboge dirubah menjadi asopon, di situ ada banyak hal kepentingan. Nah, dari sedikit ini kita sudah lebih jelas, lebih paham. Guru sekali lagi menyampaikan melalui video ini agar seluruhnya, khususnya bangsa Indonesia dan lebih khusus di Jawa, agar tidak terjebak dengan sesuatu tulisan atau ayat-ayat atau surat-surat yang ditulis oleh leluhur kita masa lampau itu. Jadi inti dari standar bila ditarik dari aboge dicipta, dibuat, diproduksi oleh Wali Wolu Songo Tinari, dengan harapan anak cucunya menjadi anak cucu yang kehidupan di dunia ini dalam keberkahan, dalam kedamaian dan kemakmuran. Karena ada kesalahan di situlah gubah dan digubah mulai bermain. Nah, dari Kerajaan Demak disusunlah sesuatu strategi, banyak hal-hal yang tidak juga masuk akal karena sudah berbau politik. Nah, disitulah nanti
kita akan menggali sedikit memahami apa yang sampai sekarang masih tersisa. Itu kalau kita tidak paham dari sejarah itu, kita pun nanti akan jadi masalah menjalankan yang disebut ketuhanan atau beragama, lebih khususnya beragama Islam. Namun guru menyampaikan video ini nanti ada penanggalan atau kalender atau tahun yang disebut guru itu tidak tepat atau tidak sesuai dengan kurikulum yang beredar, itu memang sudah faktanya memang tidak sama. Tulisan yang dianalisa, tulisan yang dibuat di luaran yang dicetak sana, itu pun sejak awalnya sudah dimulai dari orang-orang yang berkepentingan untuk merusak bangsa negara itu sendiri. Dan itu pun juga ada yang dari penjajah, dan ada orang-orang dari pribumi juga yang mempunyai kepentingan. Sehingga penanggalan atau kalender atau angka-angka yang diajarkan itu tidak valid semua. Untuk mencapai titik kebenaran atau valid, di situ ada satu yang tidak akan pernah bisa dipungkiri. Suatu bangsa itu diterangkan satu oleh bahasa. Bahasa itulah nanti yang mengikat. Dari mana asal-usulnya? Kalau angka masih bisa bermain, orang menipu dengan angka bisa bermain. Tapi kalau bahasa tidak akan pernah bisa dipungkiri. Karena bahasa itu menandakan dari mana asal bahasa itu dan suku apa itu bisa dikenali dari asal muasal bahasa itu. Para pemirsa, para murid, dari cerita sudah masuk ke ranah tentang sedikit guru menyinggung tentang kerajaan Demak. Kerajaan Demak sistemnya itu mengambil dari Islam yang diaboge. Bahasanya itu mengambil kitab-kitab nenek moyang leluhur kita dioplos, disadur di situ. Nah disitulah sejak awal itu ya leluhur kita. Karena menyusunnya ada kepentingan untuk politik, nah itu problemnya di situ. Jadi agama dimainkan dengan politik, keyakinan dimainkan dengan politik, politik dimasukkan di agama itu. Sampai sekarang ini jadi problem sampai seluruh dunia. Dari cerita ini intinya dulu leluhur kita, assalamualaikum, beliau di situ ada Sunan Kalijogo, juga ada leluhur kita. Mau membuat strategi maksudnya agar kerajaan Demak itu bisa mampu menguasai negara lain. Maksudnya dibuat kerajaan yang besar dengan sistem dalil-dalil atau motivasi yang dibuat atas nama agama. Harapan negara Demak, kerajaan Demak jadi besar sehingga mempunyai nilai jajahan di luar sana. Namun tidak diprediksi oleh para leluhur yang dari Demak apa yang terjadi. Karena kerajaan Demak mengambilnya sistem itu tidak diridhoi para moyang di Jawa. Nah, bahasa yang tidak baik sebenarnya sehingga mendapat kutukan dari para moyang. Sehingga kerajaan itu tumbang. Namun akan tetapi kitab-kitab yang disusun atau strategi yang disusun atas agama itu sudah berjalan. Nah itu sebagian sudah dibawa ke daerah Arab sana. Yang lebih parah lagi dari sana tidak diprediksi oleh beliau dari kerajaan Demak akan kembali dibawa ke sini untuk strategi. Sehingga artinya strategi yang untuk mengalahkan orang lain masuk ke negara kita sendiri. Inilah yang terjadi di dalam pendidikan negara Republik Indonesia. Makanya ini ada bumerang yang sangat fatal. Semoga sedikit pencerahan ini nanti kita kaji, kita gali. Apa buktinya guru kalau memang sejarah itu dari sini? Bismillah para pemirsa, para murid, para santri. Kita mengupas aja sedikit tentang Islam. Semoga ini pencerahan bagi seluruh umat khususnya bangsa Indonesia. Kalau toh memang ada sosok yang disebut dari Arab itu, beliau Muhammad sosok. Itu bukan sosok sebenarnya, bukan satu figur. Ya.
Kalau kita mengacu dari penanggalan, memang itu sengaja begini. Itu memang yang menciptakan sistem itu leluhur kita dari Jawa karena kepandaian, kecerdasan leluhur Jawa sekaligus kesaktiannya. Bila membuat sistem itu sangat tepat dan akurat sehingga negara lain pun sulit untuk membuka itu dan orang lain pun tidak akan pernah mampu membuka atau mempelajari dari sistem kecerdasan nenek moyang kita yang dikemas di Kerajaan Demak. Jadi artinya, bila mampu atau bisa membuka sistem yang dibuat leluhur kita, kemampuan yang membuka itu harus di atasnya mereka. Karena apa? Itu pernik-pernik sandi-sandi, bahasa-bahasa yang diselipkan, yang ditanam, yang divisualkan, itu sangat sulit. Itu loh. Makanya kurang lebih sampai 1400 tahun sampai sekarang belum ada mampu yang membuka. Semoga dengan rahmatnya para moyang, para leluhur, juga rahmatnya Tuhan Yang Maha Kuasa, aku selaku penyampai hanya menyampaikan agar kebenaran kalian mendapatkan pencerahan, agar mendapatkan di dalam hati-hati pikiran khususnya bangsa dan negara Republik Indonesia. Agar jangan sampai tentang agama menjadikan permusuhan, agama sebagai alat untuk menyakiti orang, jangan sampai beragama untuk merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemirsa, para murid, coba kalau kita mengacu dari bahasa yang paling mendasar saja tentang kelahirannya Muhammad. Dari leluhur Jawa sudah diberi peribahasa atau kunci bahasa. Tanggal rolas Isnen bulan mulut tahun gajah. Nah, karena pembelajaran di agama kurang tepat, sejarah sudah hilang sehingga manusia tidak mengerti ini apa. Tapi agamanya berkembang, kitabnya berjalan. Dan yang lebih aneh, coba, sudah 1400 tahun, sedangkan di Indonesia katanya ada arkeolog, ada ahli sastra, ahli bahasa, katanya ada ahli makrifat, ada ahli Quran, ada ahli usuluddin, katanya ada cendekiawan muslim. Tidak akan pernah ada yang mampu kalau sesuatu itu dari Jawa. Coba dikupas oleh guru dari hal yang sangat pokok ya. Tanggal rolas Isnen bulan mulut tahun gajah. Bila kita memaham dengan cara yang simpel, bila ada sosok dari Arab mempunyai kelahiran ditetapkan, dicatat tanggal 12 ya, tanggal rolas, harinya Senin, bulannya mulut, tahunnya gajah. Itu kan akte kelahirannya beliau. Kan begitu cara berpikirnya. Coba diulas guru lebih dalam. Kalau toh ada manusia itu dilahirkan, aktenya tanggal 12 harinya Senin, bulannya Maulud, tahunnya digubah jadi gajah, itu artinya kan Jawa. Sadar enggak para pemirsa, para murid, khususnya kalian ahli tata bahasa, ahli sejarah, ahli usuluddin. Masa tentang hal sepele begini aja enggak mengerti. Tanggal 12, hari Senin. Senin itu kalendernya orang Jawa. Senin, Selasa, orang dulu nyebutnya Seloso, Rebo, Kamis, Jemua, Sabeato, Sabeata, Sabtu, itu bahasa Jawa. Lantas bagaimana ada akte kelahiran tanggal 12, harinya Senin ditulis jadi Isnaini. Karena huruf Quran tidak bisa menulis konsonan E. Senin tidak bisa, sehingga diberilah Isnaini. Artinya bahasa Jawa ditulis dari huruf Quran. Nah, di situ kalau tidak paham dari konsonan bahasa, tidak ngerti sejarah bahasa, pemahamannya hilang, substansi yang pokok hilang, objeknya tidak ketemu.
Coba semoga sedikit dari video ini mampu menerangi kalian dalam kehidupan beragama dan berbangsa. Kalau sudah berbicara, sudah tercatat bulan Mulut, itu kalender aboge, Suro, Sapar, Mulut, Bakdo Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Selo Besar. Itu kalender orang Jawa. Masa ada orang lahir, aktenya ditulis Jawa, lahirnya di negara sana. Karena untuk menghilangkan jejak penanggalan aboge, tahunnya tidak ditulis. Nah, di situ rusak peradaban. Nah, rusaknya mulai di situ itulah. Sehingga angka sejarah, angka kehidupan, angka alur kehidupan berbangsa dan bernegara hilang. Coba bagaimana? Pasarannya sudah ada, pancawarnanya ada, harinya ada, bulannya ada, tahunnya ada. Urutan tahunnya dirubah menjadi tahun gajah. Nah, sebenarnya dari peristiwa tahun gajah itu adalah peristiwa di suatu negara, di suatu suku, di suatu kerajaan, disebutlah zaman mendekati atau zaman keberadaannya Gajah Mada. Nah, setelah peristiwa itulah dipakai catatan itu. Lantas bagaimana para pemirsa? Kalau sudah mengerti begini, ini harus diluruskan kembali. Kalau tidak diluruskan, agama itu nanti menyesatkan bagi pemeluknya, bagi pengikutnya, bagi suatu negaranya akan hancur. Karena apa? Memahami hal-hal yang tidak tepat. Di dalam misi yang dicanangkan beliau-beliau leluhur kita dari Jawa juga, tapi dari Demak, itu ada pengikat. Satu contoh ya, ada satu bahasa yang sangat mengikat. Itu strategi sebenarnya. Satu contoh, ada kata minal muslimin wal muslimat. Itu bila kalian tidak paham, itu masalah. Karena kalimat itu dicipta oleh leluhur untuk membentuk kelompok. Sehingga tatkala nanti dari jumlah penduduk, jumlah umat kecil itu akan menjadi jumlah umat yang besar. Sehingga kalau mau menjajah, mau mengalahkan orang lain, kita mempunyai kekuatan besar. Itu strategi. Masyarakat tidak ngerti di era sekarang. Kalau toh kalian mengasumsikan bahwa minal muslimin wal muslimat itu kok kira orang Islam laki-laki dan perempuan itu saudaramu, itu bukan. Itu strategi politik. Kalau toh memang orang Islam minal muslimin wal muslimat itu saudaramu, saudara Anda, mestinya kalian di pondok gratis, tidak bayar. Kalian pergi haji tidak bayar kalau memang itu saudaramu. Kalau dokternya Islam, kalian tidak bayar. Tapi mengapa kalian tidak paham, tidak sadar bahwa itu politik? Ya memang karena tidak ada yang tahu bahwa itu politiknya leluhur kita dari Demak untuk membuat kelompok. Begitu hebatnya leluhur kita. Nah, itu yang jadi masalah kalau kalimat ini tidak dipahami bagi bangsa negara Republik Indonesia di era sekarang, di zaman sekarang. Coba kalau dianalisa guru ya. Demak ibaratkan kerajaan besar, disiarkan dengan memakai minal muslimin wal muslimat. Sehingga dimanapun yang berada kalimat Islam, dimanapun negara itu, dia akan ditopang, akan dikuasai oleh Demak. Karena apa? Karena punjer Islamnya di Demak. Tatkala dari Demak dibalik, dibawa ke Arab oleh leluhur kita juga, yang di sini tumbang rusak. Sehingga otak dan persepsi mengacu kepada Arab. Nah itu, kalau dikembangkan kalimat minal muslimin wal muslimat, negara lain akan dikuasai di sana.
Dan ini yang paling fatal, ini kalau tidak dipahami bagi bangsa negara, khususnya umat Islam sendiri yang di negara Republik Indonesia. Kalau negaramu dipimpin orang-orang dari Arab, atas nama agama, bagaimana minal muslimin wal muslimat, itu dari Baghdad, dari Suriah, dari seluruh negara Arab akan datang ke sini minta bagian pulau. Karena apa? Dia merasa teman dan saudara. Lantas bagaimana kalau ini sejarah dibuka guru seperti ini? Semoga para umat, khususnya bangsa, paham ada sesuatu itu peninggal nenek moyang kita sendiri. Lantas bagaimana guru kalau hal sudah seperti terjadinya seperti ini? Guru menyarankan sudah jangan terlalu terobsesi dengan agama dan jangan selalu mengikuti guru-gurumu, ajaranmu yang mengatasnamakan Tuhan, karena itu penuh politik. Sedangkan bila ditinjau lebih dalam, murid atau jamaah dari kelompok jamaah apapun, kalian jadi korban, yang dapat keuntungan hanya orang-orang yang menyuruh kalian. Para pemirsa, para murid, para santri, semoga penjelasan yang sangat benar, sangat nyata, sangat gamblang menjadikan tuntunan hidayah khususnya bagi kita bangsa dan negara Republik Indonesia. Jangan sekali-kali mengataskan hal agama kalau untuk keburukan, karena ini sudah diajarkan guru tentang berpikir yang tepat dan yang benar. Kalau toh bagi kalian untuk menghasilkan sesuatu agama, kembali lagi, karena agama sudah bermain seperti itu. Dari kalimat minal muslimin wal muslimat sudah begitu. Itu dulu kitab memang belum tersusun. Satu contoh lagi di dalam era-era penjajahan Belanda. Diajarkan guru lebih banyak sedikit tentang politik. Di dalam orang penjajah Belanda itu membawa misi agama ke Pulau Jawa. Sedangkan agama dari Belanda, dari negara sana, mempunyai agama Nasrani. Karena takut di Jawa ini murid atau umat mengikuti jejak orang Belanda, khawatir tidak mempunyai pengikut di Jawa. Di dalam agama Nasrani, di kitab, di kaset lain, guru sudah mengajarkan. Orang Nasrani mengajarkan, membuat kitab menerangkan Tuhan Allah di surga. Orang-orang Islam, nenek moyang leluhur kita, zaman-zaman penjajah membuat statement, membuat dalil, membuat hadis, ditulis dalam kitab, di surga ada bidadarinya. Itu sebenarnya perang ideologi para pemirsa. Itu bukan wahyu. Itu sebenarnya yang menceritakan dalil atau hadis bahwa di surga itu ada bidadari, itu sebenarnya kalimat pelecehan. Bagaimana mungkin di agama yang pertama menerangkan surga itu Tuhan berada di sana, lantas agama yang kedua menerangkan ada bidadarinya. Nah, kalau ini tidak dipahami, kalian jadi korban. Dan berkembangnya penjajah di sini, penjajah sangat suka, sangat hobi dengan peliharaan anjing. Dibuatlah hadis dan hukum-hukum lagi. Karena dikhawatirkan orang Jawa mengikuti agama Nasrani. Itu dimasukkan di slip-slip itu. Dari 3 penjelasan ini tentang anjing, itu sudah politik, tidak ada hubungan dengan Islam. Tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Allah. Bidadari yang di surga tidak ada faktanya. Dan kalimat minal musliman muslimat itu adalah rangkaian politik yang diciptakan leluhur kita sendiri. Lantas bagaimana guru kalau sudah seperti begini? Semoga para pemimpin, khususnya generasi muda, khususnya kalian generasi muslim, generasi Islam yang di Jawa sangat paham agar tidak terjebak dari pemahaman itu. Kembali lagi dari sejarah Demak sampai keluar di negara Arab.
Di situ ada pembeda yang sangat jelas. Coba, Islam sudah diterangkan guru dari Jawa. Karena Islam mempunyai konsep, memang tujuan pertama agar generasi umatnya di Jawa jadi umat yang kuat, umat yang gemah ripah, adil makmur. Itu maksudnya. Untuk menjalankan Islam di Jawa itu ada jenjang karirnya. Jenjang karir dalam keislam pendidikan awal disebutlah santri. Artinya santri itu bahasa Jawa, itu campur dengan bahasa Sangsekerta, bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Santri itu bahasa Jawa. Tatkala santri ilmu santri diajarkan memahami Islam di Jawa, naik klasternya jadi kiai. Kiai itu bahasa Jawa. Tatkala Islam dijalankan antara santri dan kiai, setelah jadi kiai naik kasta menjadi kiai sepuh. Tatkala menjadi kiai sepuh, maka di masyarakat disebutlah menjadi sesepuh dan bini sepuh, menjalankan ilmu Islam dari Jawa, penanggalannya, kalendernya memakai aboge, disebutlah wong Islam. Nah, karena agama itu dibawa ke Arab, berubah bahasa, di sana tidak jadi wong Islam, jadi Muslim. Maka sangat berbeda. Orang Islam, wong Muslim, tidak sama. Makanya di Arab itu tidak ada santri. Lah kata ulama, itu dari Arab, syekh itu dari sana. Lah bahasa dibawa ke sini, sejarah penulisannya campur baur sehinggalah hilang sejarah dari peradaban di bumi Pancasila khususnya di Jawa ini. Untuk lebih fakta dan lebih solid dan lebih akurat bahwa Islam ini dari Jawa, substansinya ada. Nomor 1 bahasa, 2 adalah kalender. Kalau tidak percaya para pemirsa, para murid, khususnya umat Islam dimanapun berada, khususnya umat Islam yang milenial. Coba kalau toh ada Tuhan atau manusia bisa membuat agama Islam yang hebat. Coba 1 bahasa aja saya minta. Bagaimana? 1 contoh bagaimana, Guru? Coba kalau ada manusia berkeyakinan dan dia berceramah menerangkan bahwa agama Islam dari Arab. Coba bahasa asri saja. Saya minta, saya kembalikan kepada Departemen Kebudayaan atas nama suku Jawa, atas nama bangsa Indonesia. Asri aja dulu. Lantas bagaimana orang-orang yang beragama Islam, sholat asar, doanya bagaimana? Ya karena kembali lagi bangsa kita ini sudah bodoh dan kalian dibodohi. Asri itu bahasa Jawa. Mempunyai sifat asri maknanya itu sejuk atau dingin. Maka jam 4 sore itu dingin atau sejuk. Itu bahasa dulu disebutlah asri. Coba kalau kita sholat asar kan doanya usolli fardhol asri. Sebenarnya orang tanpa sholat jam 4 itu dengan sendirinya dingin, asri. Orang dulu nyebutnya itu asrep. Terus bagaimana kalau penanggalan Senin, Selasa, saya minta dikembalikan kepada Departemen Kebudayaan. Lantas kalau menerangkan kelahirannya Nabi Muhammad gimana? Tidak bisa. Itulah fakta bahwa Islam itu milik Jawa, milik kita. Sejarahnya digubah dan digubah. Terus bagaimana, Guru? Makanya guru berlomba dengan alam. Makanya guru memberi judul. Guru mengejar target. Guru mempunyai waktu paling lama 11 tahun di muka bumi ini. Kalau ini tidak terselesaikan, guru tidak bisa mampu menolong banyak umat. Ada satu ketetapan yang ditetapkan yang maha kuasa. Tenggelamlah negaramu nanti. Hilanglah kalian semua.
Semoga ini akan menjadikan hikmah dan tuntunan penerang sekalian pemahaman buat kalian semua. Sehingga kutukan azab dari Tuhan yang Maha Kuasa tidak menjadikan hal yang buruk khususnya di bumi negara Republik Indonesia. Semoga sedikit memahami tentang sejarah ini sangatlah bermanfaat di dunia wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.